Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Statistik Sosial. Tapi sebelum kita mulai, untuk kebaikan bersama, tolong tetap perhatikan protokol kesehatan selama perkuliahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya perkenalkan diri saya sebagai pengampu pada mata kuliah ini. Berikut adalah profil saya dan juga profil publikasi saya. Selanjutnya mari kita simak bersama rencana pembelajaran semester kita selama 1 semester ke depan terkait dengan mata kuliah statistik sosial. Kita mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah. Praja mampu menjelaskan konsep dasar statistika, baik statistika deskriptif dan inferensial. Kemudian Praja mampu menjelaskan dan menerapkan langkah-langkah pengelompokan data menggunakan distribusi frekuensi. Kemudian Praja mampu menghitung ukuran memusat dan ukuran menyebar, baik pada data yang belum ataupun maupun yang sudah didistribusikan. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya adalah diharapkan Praja mampu membedakan penggunaan berbagai teknik dan ukuran sampling yang tepat. Praja mampu menghitung peluang dan distribusi normal. Kemudian Praja mampu menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis dan seterusnya. Kemudian juga Praja diharapkan mampu membedakan pemanfaatan statistika parametrik dan juga non-parametrik. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membahas tentang, tentu saja seperti tadi capaian yang sudah di awal dijelaskan, apa-apa saja yang akan diharapkan mampu ya dikuasai oleh Praja. Maka ini adalah deskripsi mata kuliah yang akan dipelajari oleh Praja selama 1 semester ke depan. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajarannya secara luring maupun daring. Secara luring tatap muka dengan protokol kesehatan, kemudian secara daring dilakukan dengan metode asinkronus menggunakan Google Classroom ataupun Moodle. Kemudian metode perkuliahan atau pembelajaran juga itu adalah ceramah, tapi ini kita lebih banyak sebenarnya diskusi ya. Kemudian membahas kasus-kasus, kemudian juga praktek menggunakan aplikasi pengolahan data statistik. Nah, berikut ini adalah pokok bahasan kita selama 1 semester ke depan. Jadi ini tentu saja punya keterkaitan erat seperti yang tadi sudah dideskripsikan ya di depan, maupun terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dan ini adalah beberapa materi-materi yang akan menjadi pokok bahasan kita selama 1 semester ke depan. Selanjutnya mengenai referensi ya, baik itu buku ataupun bahan-bahan lain seperti modul atau jurnal-jurnal hasil penelitian, itu bisa menjadi rujukan kita ya untuk mempelajari mata kuliah ini. Jadi beberapa mata kuliah baik ini bisa dipinjam atau bisa di-download atau kita bisa meminjam di perpustakaan atau juga melalui aplikasi-aplikasi iPusnas dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa buku-buku yang relevan dengan pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi apapun buku statistika yang terkait dan relevan itu bisa digunakan. Kemudian selain buku tentu saja ada beberapa aplikasi-aplikasi yang terkait. Nah, itu juga akan menjadi dukungan kita ya untuk melakukan pengolahan data statistik seperti misalnya SPSS, kemudian dan aplikasi-aplikasi lain ya, sepanjang itu betul-betul bisa mendukung dan bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengolahan data statistik.
Silakan dieksplor dan dipelajari, terutama nanti terkait untuk pengerjaan tugas-tugas ya, latihan-latihan soal dan kasus. Nah, ini salah satu buku yang terkait dengan pengolahan data statistik menggunakan SPSS. Versinya itu dibesarkan. Kita juga bisa menggunakan misalnya dengan bahasa R ataupun Python. Bagaimana mencari dan mendapatkan referensi yang tadi sudah disampaikan? Anda bisa mendownloadnya secara gratis atau meminjam e-booknya untuk batas waktu tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau Anda bisa mengakses pada link-link YouTube di channel Referensiku yang juga saya sertakan pada video ini. Selamat mencoba ya. Jika Anda membutuhkan e-book berbahasa Indonesia, Anda dapat mendownload aplikasi Ikusnas. Aplikasi ini bisa didownload berbasis desktop di laptop Anda atau berbasis Android jika ingin menggunakan versi smartphone-nya. Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa memperpanjangnya kembali. Kecuali buku itu tidak tersedia, Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Demikian sekilas mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah statistik sosial untuk 1 semester ke depan. Selamat belajar dan berlatih mengerjakan tugas-tugas latihan dan juga praktek pengolahan data statistik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.